Penelusuran Nini Kerinci kali ini kita akan ada di air terjun Telun Berasap. Ini merupakan salah satu request dari para penonton TikTok dan juga YouTube-nya Nini Kerinci. Air terjun ini berlokasi di Desa Telun Berasap, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, keberadaan air terjun dan cantik ini akan begitu memberi kesan mendalam karena berada di antara rimbunan hijau Taman Nasional Kerinci Seblat. Air terjun Telun Berasap ini ditutupi oleh lebatnya pepohonan dengan suara gemuruh air menghantam bebatuan terjal akan terdengar dari kejauhan sebelum Anda berada di hadapannya. Kemudian air terjun ini mengalir melalui tebing-tebing terjal dengan ketinggian sekitar 50 meter. Pada saat awal saya datang, saya merasakan ada di bawah air terjun itu saya merasakan ada sebuah terowongan ataupun seperti goa gitu ya yang tersembunyi di balik air terjun Telun Berasap. Kemudian ketika saya searching di Google, ternyata tuh memang ada di balik air terjun Telun Berasap itu terdapat sebuah goa, namun terbilang sulit dimasuki. Itu karena deras dan banyaknya debit air yang jatuh dari atas dan terjalnya batu karang di sekitaran air terjun membuat belum ada yang bisa masuk ke dalam goa dan meneliti keadaan gimana goa tersebut gitu. Nah, di sekitaran air terjun ini terdapat pondok yang memungkinkan Anda menikmati pemandangan air terjun sepanjang dari ketinggian. Pas awal Mbak Nini datang, Mbak Nini benar-benar ngerasain energi positif yang besar banget, yaitu warna kuning emas yang membuat Mbak Nini itu kayak Masya Allah pemandangan alamnya, kemudian energi yang dipancarkan itu benar-benar bikin Mbak Nini itu salpok gitu ya. Pas awal datang, beberapa saat kemudian itu Mbak Nini agak pusing karena ngerasain energi yang begitu besar dari bawah air terjun. Itu merupakan energi kumpulan energi sosok-sosok goib yang ada di sini yang membentuk suatu energi berupa warna kuning emas. Nanti Mbak Nini akan gambarkan berupa bagaimana bentuknya gitu. Dari energi yang Mbak Nini lihat itu tuh Mbak Nini melihat ada sepercikan cahaya warna kuning dan ada warna lainnya seperti pelangi, tapi Mbak Nini beranggapan bahwa cahaya yang Mbak Nini lihat itu hanya mampu dilihat oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang bijak seperti Mbak Nini gitu. Nah, ini yang Mbak Nini lihat pas pertama kali datang berupa sekumpulan energi warna kuning emas dan juga perpaduan antara warna putih. Ini merupakan energi yang luar biasa. Mbak Nini lagi menyerap itu energi yang benar-benar positif untuk netralisir segala macam bentuk energi di dalam tubuh kita biar aura kita makin memancar juga gitu. Mbak Nini sedikit mendapatkan informasi dari salah satu sosok di sini. Dia mengatakan bahwa gua tersebut memang gua menuju ke tempat kerajaan yang pusatnya itu ada di Gunung Kerinci. Kemudian sosok putri yang dilihat oleh Mbak Nini nanti itu merupakan utusan daripada kerajaan goib yang ada di Gunung Kerinci untuk menjaga pintu tersebut. Jadi pintu itu tuh kalau dari segi penglihatan seorang indigo ataupun orang supranatural ataupun spiritual gitu ya, dia akan melihat gua di bawah Telun Berasap itu memiliki banyak harta berupa emas batangan, kemudian juga peninggalan-peninggalan dari para Belanda juga ada termasuk di bawah sana gitu. Oke, stop di sini. Oh, ternyata Mbak Nini melihat ada seekor ular besar yang melilit batang pohon. Ularnya warna hitam ya, tapi ular ini sedang tertidur. Jadi matanya itu tertutup gitu. Jadi Mbak Nini hanya merasakan energinya dan dia sudah tertidur itu sudah beberapa tahun gitu. Memang masanya tertidur kayak gitu. Jadi dia melilit batang pohon itu sembari tertidur. Itu ularnya juga positif. Jadi ular yang Mbak Nini lihat itu yang 3 kepalanya itu anakan dari ular-ular ini gitu. Karena beliau ini, sosok ular ini sedang tertidur, Mbak Nini tidak bisa membuka komunikasi dan tidak mau mengganggu tidur pulasnya sosok ini gitu. Jadi hanya mengirimkan Al-Fatihah untuk dia seperti itu. Nah, setelah kita akan lanjut, Mbak Nini benar-benar ngerasain pusing setelah komunikasi sama ular ini. Pusingnya bukan pusing yang negatif, tapi itu karena Mbak Nini lagi ngerasain energi yang terus berputar-putar mengelilingi area Mbak Nini. Itu benar-benar energinya positif dan benar-benar tinggi gitu. Kemudian di sini
komunikasi sama sosok ular yang Mbak bilang tadi. Ularnya itu berkepala 3. Beliau positif memang diutus untuk menjaga area sekitar sini, terkhususnya pintu area goa yang Mbak Nini bilang itu gitu ya. Beliau sih Mbak nggak ngerti bahasanya, mungkin ini yang dibilang bahasa ular nggak ngerti, jadi Mbak hanya mengirimkan doa Al-Fatihah, menyampaikan pesan dan niat kenapa Mbak Nini kesini hanya untuk silaturahmi semata seperti itu. Kemudian kayak seperti beliau seakan menunjukkan jalan untuk ke bawah gitu. Lanjut, Mbak Nini lagi mandangin ini, itu benar-benar Masya Allah, alamnya indah banget gitu. Di sini Mbak ngelihat ada pohon bercabang 2 di bawahnya, di tengah-tengahnya itu ada seperti kabut asap berwarna putih campur dengan abu-abu. Tiba-tiba ada beberapa bayangan yang lewat, bayangan seperti bentukan manusia yang lewat keluar masuk ke area di selah ini gitu. Nah, itu merupakan bentukan dari bentuk pintu dimensi mereka, tapi yang lebih kecil. Kalau yang besar kan ada di bawah air terjun nanti gitu. Ini pas Mbak lewat dari pintu ini, bener-bener energinya itu besar banget sampai bikin pusing. Itu tuh bukan energi yang bisa bikin kita pusing, itu sebenarnya kita lagi ngerasain betapa besarnya energi itu sehingga kita bisa merasakan pusing kayak gitu. Nah, di sini juga sebelum masuk banget ke bawahnya, Mbak Nini melihat ada sekumpulan energi berbentukan seperti pintu besar yang ada di bawah goa itu. Nah, bentukannya itu seperti itu gitu. Jadi tempat mereka bertukar dimensi, terus mereka sering lalu lalang di situ. Ibaratnya pintu mereka seperti itu. Tapi pintu mereka ini tuh yang positif. Mbak Nini tidak merasakan ada hawa ataupun energi negatif. Nah, di sini Mbak Nini lagi ngelihat ular itu lagi terbang. Ular itu lagi kayak seperti kalau ular biasa kan dia kayak menjalar melilit-melilit gitu kan. Nah, kalau ini tuh lagi terbang gitu. Kemudian kita akan lanjut sampai ke bawah, yaitu puncaknya di air terjun Telon Berasap ini. Apa yang kita temukan di bawah nanti. Sembari jalan, tiba-tiba Mbak melihat ada sosok ular berkepala 3 tadi yang datang menghampiri Mbak seakan ingin membicarakan sesuatu gitu. Akhirnya Mbak sambut. Beliau bilang, nanti kamu dibawa akan bertemu dengan seorang putri. Dia akan memberikan kamu sesuatu. Tidak apa-apa, itu bagus. Seperti kayak bilang gitu. Walaupun aku gak ngerti bahasanya, tapi aku bilang tolong berikan rasanya gitu. Nah, ular ini pas banget di video ini dia lagi lewat terus kayak gitu. Cepet. Jadi makanya kameranya tiba-tiba blur pada saat Mbak Nini ngelihat itu. Ular berkepala 3 yang Mbak Nini lihat, beliau bisa mewujudkan diri menjadi laki-laki tua, badannya besar berotot, berjubah putih. Tapi beliau tidak mau digambar yang aslinya. Hanya perwujudan ular yang beliau izinkan. Sosok dan energi yang Mbak gambar di sini hanya yang paling dominan di sini. Selebihnya masih ada sosok liar yang berada di sini. Ibaratnya tuh kayak sosok perempuan, anak kecil yang Mbak lihat, ada jin korin juga gitu ya. Cuman tidak Mbak gambar karena Mbak akan fokus kepada sosok beliau penguasa ataupun penunggu di area Telon Berasap ini. Sampai di sini tiba-tiba Mbak melihat ada seorang putri dengan pakaian yang cantik banget gitu ya. Wajah beliau yang manis, ada lesung pipitnya, pakai mahkota, bawa selendang. Selendang itu warna kuning emas. Beliau menyapa aku juga sapa balik. Aku kirimkan Al-Fatihah, komunikasi sama beliau. Dan tiba-tiba beliau memberikan aku sesuatu. Aku kaget dong. Tiba-tiba beliau memberikan aku sesuatu. Ini untuk kamu, kata beliau. Simpan baik-baik. Ini pemberian utusan aku yang memberikan kepada kamu. Wajahnya sengaja aku tutup karena beliau tidak mau diperlihatkan wajahnya. Kalau orang yang bisa melihat, mungkin bisa melihat betapa cantik dan manisnya beliau ini. Saya ambil apa yang diberikan itu, saya ucapkan terima kasih. Kemudian pada saat beliau memberikan aku sebuah hadiah sebelum saya pulang, beliau ini bersama dengan sosok ular di belakangnya gitu kan. Komunikasi, saya ucapkan terima kasih. Beliau bilang menitipkan pesan, semoga manusia seperti kamu tidak lenyap di telan masa, karena banyak orang-orang serakah yang gila akan harta
serta dunia dan hal goib, begitu kata beliau. Ya, saya hanya menitipkan pesan apa yang beliau sampaikan. Semoga video ini dapat jadi pelajaran untuk kita semua. Dapat ada pesannya, silahkan diambil, baik buruknya gitu ya, tergantung dari kalian. Pintu goanya itu ada di balik debit air terjun yang deras ini, jadi makanya sulit orang untuk datang ke goa itu karena debit air yang benar-benar deras, jadi sulit untuk diteliti. Kalian dengarkan suara alam yang indah ini. Nah, beliau yang sosok putri sering duduk di sini ketika ada hujan panas menjelang maghrib, tengah hari beliau sering tuh di situ. Tapi seringnya itu pada saat hujan panas. Kira-kira kalian tahu nggak Mbak Nini dikasih hadiah apa sama mereka?